Hari ini saya akan bersama dengan Ibu Yeni untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan ketika Ibu Yeni ingin mengikuti program guru penggerak. Begini kasus yang dihadapi oleh Ibu Yeni. Rekan saya bernama Ibu Yeni Trisnawati bercerita jika dia mengalami beberapa kendala untuk mengikuti pendaftaran pendidikan guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Barito Timur. Namun karena sudah diminta oleh kepala sekolah dan sudah disetujuinya untuk mengikuti seleksi program guru penggerak tersebut, Ibu Yeni merasa yang menjadi kendala yaitu tidak percaya diri sehingga bisa gugup ketika diharuskan berbicara di depan orang banyak dan juga kurangnya wawasan beliau di pendidikan guru penggerak ini. Dari permasalahan yang dialami Ibu Yeni tersebut, cara saya menyikapinya. Nah, simak percakapan saya dengan Ibu Yeni untuk bisa menggali potensi beliau dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Selamat siang, Bu Yeni. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu Yeni? Baik. Kemarin ada japri saya ya. Ada masalah yang sedang dihadapi. Begini Bu Yeni, ada sedikit kendala tentang pendaftaran CGP untuk angkatan 7. Pak Ibu Yeni ceritakan masalah apa yang dihadapi terkait dengan kendala mengikuti pendaftaran calon guru penggerak ini. Begini Bu Yeni, kemarin kepala sekolah itu memberikan tugas kepada saya mendapatkan tugas untuk disuruh mengikuti program guru penggerak di angkatan 7 ini. Oh, gitu ya? Ya. Kira-kira apa ya yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Begini, saya ini merasa ada kendala, ada sedikit masalah untuk mengikuti pendaftaran guru penggerak atau CGP angkatan 7 ini. Begini Bu Heni, saya ini merasa kurang percaya diri. Terus saya ini kadang merasa gugup kalau berbicara di depan orang banyak. Dan saya juga merasa kurang wawasan saya, artinya wawasan saya merasa itu masih sangat sedikit, jadi merasa kurang mampu lah mengikuti program penggerak. Oh gitu ya. Apa saja yang Ibu rasakan sehingga menjadi masalah ketika Ibu mengikuti pendaftaran guru penggerak angkatan 7 ini? Begini Bu, karena saya ini orangnya itu mudah gugup. Jadi berbicara di depan orang banyak, tampil di depan orang banyak itu sulit berbicara, mengeluarkan kata-kata, sehingga kata-kata yang saya ucapkan itu kadang salah. Oh, jadi itu ya. Kenapa dari cara Ibu berbicara itu tadi sehingga Ibu gugup? Kenapa Ibu merasa ketidakpercayaan diri Ibu tersebut menjadi permasalahan untuk mengikuti pendaftaran guru penggerak ini? Saya merasa ya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, wawasan yang ada pada diri saya ini sangat minim, sehingga saya khawatir untuk nantinya mengikuti program guru penggerak angkatan 7 ini tidak berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Dari permasalahan yang sudah Ibu rasakan tadi,
dan kemudian Ibu Yeni ungkapkan tadi dengan saya, kira-kira ada usaha yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya, sebenarnya saya sudah mengusahakan. Nah, solusi yang saya praktekkan kemarin itu untuk mengurangi rasa gugup saya, itu saya kemarin ada acting atau latihan berbicara di depan cermin untuk mengurangi rasa gugup saya. Nah, kemudian saya juga mencari informasi dari berbagai media, misalnya melalui smartphone, HP. Jadi saya browsing di internet, saya lihat tutorial, terus saya lihat informasi tentang program guru penggerak angkatan 7. Selain usaha yang sudah Ibu ungkapkan tadi, Ibu ceritakan tadi, apakah ada usaha lain yang bisa Ibu lakukan? Oh iya, selain yang saya sebutkan tadi, memang ada, saya juga mempunyai usaha lain lah untuk membangun percaya diri saya, semangat saya, menghilangkan rasa gugup saya. Itu salah satunya itu Ibu Heni ya, dengan melatih berbicara di depan orang banyak. Misalnya kita kan ada KKG yang rutin dilaksanakan tiap minggu. Nah, di situ saya mencoba untuk berbicara di depan orang banyak meskipun itu hanya rekan sejawat. Itu untuk melatih percaya diri saya, rasa percaya diri saya, dan untuk mungkin menghilangkan rasa gugup. Nah, selain itu juga saya bisa melakukan dengan teknik tarik nafas, terus menghembuskan nafas dalam beberapa kali, tarik nafas lagi. Nah, itu untuk juga mengurangi rasa gugup saya ketika berbicara di depan orang banyak, dan juga memotivasi diri saya untuk terus berlatih meskipun hanya dengan lewat tarik nafas. Kemudian saya juga menambah wawasan saya dengan mencari informasi dari media. Yang bisa Ibu lakukan ya? Atau ada usaha lain lagi? Ya, ada. Usaha lainnya saya kemudian menambah wawasan yang ada pada diri saya itu dengan mencari informasi dari media. Medianya misalnya membaca buku, kemudian saya browsing internet, habis itu saya lihat-lihat tutorial YouTube tentang guru penggerak angkatan 7. Nah, kemudian dari usaha tersebut timbullah motivasi dari dalam diri saya. Oke, menurut saya usaha yang Ibu Yeni sudah lakukan tadi sangat bagus kok. Sudah mengetahui beberapa usaha yang dapat Ibu Yeni lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dirasa Ibu Yeni itu menjadi sebuah kendala, ya. Bagaimana komitmen Ibu untuk melakukan beberapa usaha yang sudah Ibu Yeni sampaikan tadi? Ya, komitmen saya menurut saya salah satunya setelah kegiatan ini nanti coach dan coaching bersama Ibu Heni PGK Angkatan 7, mungkin sepulang sekolah ini saya akan berlatih lagi teknik berbicara supaya selanjutnya saya tidak merasa gugup. Entah saya berbicara ketika saya melakukan aktivitas lain, misalnya memasak, apa itu saya latihan di depan cermin lagi untuk menghilangkan rasa gugup dan tampil percaya diri di depan orang banyak. Kemudian saya juga belajar secara rutin untuk mencari informasi seperti yang saya bilang tadi, yaitu dari menggunakan smartphone ataupun saya menggunakan laptop, browsing internet, mencari tahu hal-hal penting yang menyangkut dengan pendaftaran, baik pendaftaran CGP Angkatan 7 ini maupun langkah-langkah seterusnya yang akan ditempuh ketika misalnya kita lulus dalam seleksi. Kemudian nah itu kan menjadi pengetahuan saya, baik langkah-langkah yang pertama seleksi tahap 1 kita mengisi kurikulum vita dan esai. Kemudian tahap 2 itu ada simulasi mengajar 10 menit, itu saya juga cari tahu dari internet. Dan yang ketiga itu tes untuk wawancara, itu yang terpenting karena itu penentuan dari tes 1, 2, dan 3 untuk kelulusan CGP angkatan 7. Dan
jika nanti berbicara ke depan, jika nanti saya lolos, saya akan berkomitmen mengikuti program guru penggerak ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, menuju perubahan pembelajaran yang ke arah lebih baik untuk meningkatkan kompetensi. Iya, terima kasih Bu Yeni ya. Setelah beberapa usaha yang Ibu Yeni lakukan tadi, kira-kira Ibu Yeni perlu sebuah dukungan untuk usaha agar berhasil ya mengatasi ketidakpercayaan diri Ibu Yeni tadi dan kurangnya wawasan itu tadi. Ya, tentunya sangat diperlukan dukungan dari seluruh warga sekolah. Yang pertama, seluruh warga sekolah, terutama dari ibu kepala sekolah sendiri, yang kemarin saya jujur sudah sharing, tanya jawab, bertanya lah kepada ibu kepala sekolah. Saya juga apa yang saya tanyakan kepada ibu kepala sekolah itu menyangkut pendaftaran CGP angkatan 7. Beliau sangat memotivasi, sangat mendorong sekali untuk kegiatan ini karena penuh dengan kebermanfaatan, penuh dengan ilmu yang dari kita tidak pernah dapat itu menjadi dapat, dari yang kita tidak tahu itu kita akan menjadi tahu, dan melatih kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, itu motivasi dari kepala sekolah. Nah, selain seluruh warga sekolah, ada kepala sekolah, juga peran rekan-rekan teman sejawat itu sangat penting mendukung. Dan yang terakhir adalah dukungan dari peserta didik itu sendiri. Karena dari dukungan mereka yang sudah saya sebutkan tadi memberikan motivasi kepada saya ya untuk sehingga bisa mengikuti program guru penggerak angkatan 7 ini dengan baik, sebaik mungkin. Dari pertemuan kita hari ini, Ibu Yeni sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahan Ibu, sehingga Ibu nantinya diharapkan memiliki semangat yang besar untuk bisa mengikuti pendaftaran, kemudian mengikuti beberapa seleksi, sehingga sampai nanti Ibu juga mengikuti jejak saya untuk menjadi calon guru penggerak untuk memerdekakan murid tentunya ya. Baik, benar Ibu. Setelah kita sharing lah hitungannya, jadi saya sekarang merasa termotivasi, merasa bersemangat karena dengan adanya sharing ini membuat saya lebih termotivasi, lebih semangat lagi, dan lebih bersungguh-sungguh nanti untuk mendaftarkan diri, mengajukan diri, memberanikan diri di pendaftaran CGP angkatan 7. Dan saya berkomitmen seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita, meningkatkan kompetensi untuk program guru penggerak di angkatan 7 ini. Baik Bu Heni, dari kegiatan kita hari ini saya banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan, pencerahan, dan ilmunya juga dari Bu Heni. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang saya rencanakan nanti berjalan dengan baik untuk kemajuan sekolah kita SD dan Iya, terima kasih juga kepada Bu Yeni sudah berbagi dan bercerita tentang permasalahan yang dirasa Ibu Yeni ketika ingin mengikuti pendaftaran calon guru penggerak angkatan 7. Lebih semangat lagi ya untuk mengikuti pendaftaran CGP angkatan 7. Baik Bu Eni, saya akan berkomitmen untuk lebih baik, lebih bersemangat, lebih percaya diri untuk melakukan yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita, terutama dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Demikianlah praktek coaching dan coaching yang saya lakukan di sekolah saya dengan rekan sejawat. Terima kasih.